Untuk mengulas mengenai sumber pendanaan teroris yang bersumber dari kotak amal, sudah bergabung bersama kami Kabag Penum Polri Kombes Pol Ahmad Ramadan dan mantan anggota Al-Qaeda Sofyan Sauri. Kami juga sudah mencoba menghubungi pihak Yayasan One Care, namun belum bisa bergabung. Saya sapa Bapak-Bapak, Assalamualaikum, selamat sore. Selamat sore, Pak. Warahmatullahi Ya, saya ke Pak Ahmad Ramadan terlebih dahulu. Pak, bisa dijelaskan, ini bisnis UMKM ternyata juga menyuplai pendanaan para teroris. Kalau kita tahu belakangan disebutkan ada kotak derma yang mana hasilnya disalurkan ke sana. Bisa Anda jelaskan sebanyak apa sebetulnya yang dari UMKM ini, Pak? Pak Ahmad? Ya, halo. Ya, bisa mendengar suara kami, Pak? Pak Ahmad, ya, kami mengalami gangguan teknis komunikasi dengan Pak Ahmad Ramadan yang akan kami segera perbaiki. Saya ke Pak Sofyan. Pak Sofyan, sebelum kita mulai perbincangan ini, Anda sudah dengarkan apa yang disampaikan oleh Kadif Humas Polri. Catatan Anda mengenai swadaya pengumpulan dana untuk teroris, betulkah demikian? Ya, hal-hal seperti itu berkaitan dengan masalah teknis saja untuk mengumpulkan dana. Tapi yang jelas bagaimana dana dan uang itu terkumpul di tengah masyarakat gitu. Dan ini jauh lebih safety, lebih aman daripada kalau kita lihat pendanaan kasus terorisme di awal seperti Jamaah Islamiyah, seperti bom Bali dan sebagainya. Bagaimana kita bisa melihat mereka melakukan perampokan di toko emas di sebuah toko emas di Serang pada saat itu. Lalu sebelumnya ada beberapa kasus perampokan FAI juga yang dilakukan oleh kelompok-kelompok jaringan teroris ya, dengan dalih sebagai FAI atau mencari ghanimah. Kasus ini kan sebetulnya pernah terjadi, perampokan seperti itu kan pernah terjadi. Namun mengapa saat ini bergeser ke sisi pengumpulan dana melalui kotak derma, kemudian juga memotong bagian dari UMKM yang disalurkan ke sana? Iya, karena memang ini jauh lebih aman daripada melakukan perampokan seperti itu gitu. Bahkan mereka juga pernah melakukan misalnya perampokan di dunia maya dengan menggunakan hacker. Beberapa kali kayak Imam Samudra atau beberapa kasus di Medan itu juga ada kasus-kasus mereka merampok di situs-situs judi online, kemudian ada Bitcoin dan lain sebagainya gitu. Nah mungkin dari beberapa pengalaman ini kemudian dirasa dengan menggunakan kotak amal, menyebarkan dan sebagainya ini jauh lebih aman gitu. Dan tentu orang nggak akan takut berinteraksi dengan kelompok-kelompok seperti ini karena covernya begitu sempurna. Saya rasa betul apa yang dikatakan oleh tadi salah satu pejabat di Departemen Agama agar benar-benar menertibkan karena bisa jadi keuangan tersebut bisa jadi disalahgunakan gitu kan. Kemudian mungkin berapa persennya benar buat untuk kegiatan-kegiatan sosial yang ada, tapi juga bisa jadi sebagian untuk pendanaan terorisme. Dan Pak Sofyan, oke saya potong, mohon maaf saya potong. Artinya Anda mau mengatakan bahwa baik penggalang ataupun penyandang dana, termasuk yayasan, mereka mengerti kemana disalurkan uang tersebut untuk aksi teror? Iya, saya rasa paham mereka, karena memang harus diaudit gitu. Kemana larinya dana, itu bisa di-traffic ya. Saya rasa kita punya PPATK dan sebagainya yang bisa men-traffic dana tersebut gitu. Pelaporannya juga harus jelas, semua kan bisa dibaca itu. Oke, ya kalau beberapa waktu yang lalu kita mendengarkan rilis dari polisi soal kotak derma ataupun kotak amal yang dananya disalurkan ke aksi terorisme, namun ini UMKM, disebutkan penjual gorengan, juga ada pedagang bebek dan lain sebagainya. Bagaimana penjelasannya, Pak Ahmad? Ya, Pak. Mas? Pak Ahmad? Ya. Oke, makasih. Jadi begini, tadi dikatakan bahwa sumber dana tadi bukan dari kotak amal, tetapi memang anggota JI itu mewajibkan 5% dari penghasilannya akan digunakan untuk operasional organisasi, yaitu pengakuan beberapa tersangka teroris yang telah ditangkap. Jadi misalnya kalau dia penghasilannya 1 juta, maka 50.000 dari penghasilannya akan diberikan sebagai iuran wajib dari organisasi tersebut. Itu kalau 1 juta, kalau 10 juta berarti 500.000. Itu contoh-contohnya. Apapun profesinya, apakah dia pedagang, apakah dia peternak, apakah dia sebagai petani, dia akan menyumbangkan. Oke, Pak Ahmad, kalau dikumpul-kumpulkan itu tidak sedikit. Kira-kira yang sudah dilacak polisi berapa jumlahnya, Pak? Begini, anggota JI itu aktif. Dia tidak kasat mata, dia seperti sel tidur gitu ya. Simpatisannya banyak.
bisa jadi bukan anggota, tapi yang bersimpati terhadap JI, itu akan menyumbang. Mungkin dia ingin berjuang satu sepahaman dengan organisasi Jemaah Islamiyah, tapi dia tidak menyumbangkan tenaganya untuk berjuang dalam bertempur, tapi dia sebagai penyumbang dana, misalnya seperti itu. Oke, bisa dijelaskan kepada kami Pak, penggunaan dana ini selain disebutkan bahwa ini akan merakit senjata dan lain sebagainya, apakah pada prakteknya juga akan digunakan pada serangan langsung, merencanakan serangan langsung aksi teror seperti bom bunuh diri dan lain sebagainya, skema yang sudah disiapkan? Itu perlu kita waspadai, Mas. Tapi yang sudah jelas adalah pemberangkatan kader-kader teroris-teroris yang masih muda, usia 20 sampai 25 ke Suriah. Ya. Dari beberapa kader muda teroris terdeteksi 91 orang, 66 orang sudah diberangkatkan ke Suriah. Ini menggunakan dana organisasi. Nah, dan beberapa dari mereka sudah dikembalikan ke Indonesia. Nah, keterangan-keterangan itu kita himpun, Densus himpun dari mereka. Jadi penggunaannya selain untuk pembiayaan ke Suriah juga untuk pembelian senjata atau pembuatan perakitan senjata. Ya, kita ke Pak Sofyan. Berbicara soal praktek, Anda pernah paling tidak menjadi bagian dalam aksi tersebut, Pak Sofyan. Sebetulnya penggunaan dana ini pada prakteknya seperti apa? Ya, memang kalau bagi anggota Jamaah Islamiyah ya, memang mereka sudah pasti punya kewajiban untuk mengumpulkan dana gitu. Tetapi kan mereka juga membuat beberapa ring ya. Mungkin buat anggota Jamaah Islamiyah ya mungkin 5% dari penghasilan dari mereka. Tapi mereka juga bisa menggalang daripada para simpatisan atau para pendukung dakwah mereka, ya walaupun mereka nggak harus menjadi anggota Jamaah Islamiyah. Sebagai misalnya mereka memberikan kotak-kotak amal itu di semua warung-warung gitu. Dan saya memang pernah melihat itu. Dan hampir banyak warung gitu. Kalau memang misalnya sampai ada 1.000 warung yang ada di kota Lampung misalnya, terus kemudian diambil setiap minggunya atau setiap sebulan sekali, itu kan sudah cukup kumpul banyak ya di tukang bakso dan sebagainya. Saya rasa itu juga ada banyak juga. Bisa disimpulkan hampir tidak pernah kekurangan dong soal suplai dana, artinya selalu tercukupi, melimpah bahkan. Iya, sangat betul. Apalagi kita melihat fenomena sosial di masyarakat Indonesia, memang juga mereka dermawan gitu ya. Dan ini dimanfaatkan betul gitu. Dan saya bisa jadi memang covernya tentang yatim piatu atau yayasan pendidikan, tapi kemudian mengalokasikan sekian 20% atau 30% sampai 50% kepada misalnya untuk dakwah atau buat operasional daripada kegiatan mereka. Bisa jadi ya. Mereka beberapa personil ke Suriah atau mungkin buat tadi disebutkan oleh Pak Kabid Humas membuat bengkel ya bubut untuk membuat senjata rakitan, sangat mungkin gitu, dan itu disupport gitu. Ya Pak Sofyan, itu kan mekanisme senyap di JI. Bagaimana di Al-Qaeda? Anda pernah di sana? Ya, dulu kami masih ini ya, maaf ya, kami minta maaf kepada masyarakat Indonesia. Dulu di zaman kami justru melakukan perampokan gitu loh, dengan alasan FAI. Anda bisa lihat misalnya beberapa kasus perampokan toko emas yang pernah dialami itu ada beberapa kasus di 2009, 2010 sampai 2011 sampai itu pernah setiap penangkapan terorisme itu juga diawali dengan adanya perampokan dulu. Misalnya di Lampung ada perampokan BRI, ya kan, kemudian di beberapa kelompok MIB kalau nggak salah Mujahidin Indonesia Barat itu juga melakukan beberapa perampokan di Jakarta, misalnya di Jelambar. Lalu ada perampokan di 2010 itu sekitar 19 September, Agustus September itu perampokan CMB ya yang menewaskan anggota Brimob. Bahkan MIT sendiri itu juga melakukan perampokan Bank BCA di Kota Palu. Jadi itu masih cara-cara yang kasar, yang menurut saya resisten kemudian mengundang kecurigaan gitu. Nah ini nggak dipakai lagi. Nah mau nggak mau, memang cara yang paling aman adalah meminta-minta gitu ya. Artinya dengan menggunakan kotak amal, dengan cover ya, bisa jadi covernya dengan yatim piatu, yayasan pendidikan, atau buat pembiayaan dakwah dan sebagainya. Dan ini nggak terasa gitu. Ya, saya kembali ke Kabag Penum Polri, Pak Ahmad.
Pak Ahmad, Ya. bisa dijelaskan dari sinilah kita merasa penting ya wawasan bagi masyarakat untuk mendeteksi uang yang tadinya seharusnya untuk amal, namun justru digunakan sebagai sumber ataupun modal untuk aksi teror. Bagaimana ciri-ciri karakteristik yang bisa diberitahukan kepada masyarakat soal penggalangan dana untuk amal? Ya, ini sebagai pengetahuan bagi masyarakat luas bahwasannya ketika kita ingin berderma, jangan sampai salah sasaran. Karena apa? Ketika kita salah sasaran, ikut menyumbangkan kepada kota amal, yang mana kota amal ini dikelola oleh sebuah yayasan yang mendanai aksi terorisme, itu sama saja secara tidak langsung kita mendukung kegiatan aksi-aksi terorisme. Dan bisa dijerat, Pak? Ya, itu yayasan itu sudah tersebar di Lampung. Oke. Yayasan Baitul Mal Abdurrahman bin Auf. Nah, polisi di Lampung sudah menarik beberapa kota amal dan menghimbau kepada pemilik toko retail apabila ada yayasan tersebut untuk melaporkan kepada pihak kepolisian terdekat. Sekali lagi kita menghimbau agar masyarakat tidak menyumbang atau mendermakan. Tapi kan sulit Pak mengidentifikasi Pak. Ini kan kotak derma kan ada di mana saja, di warung-warung makanan, kemudian di minimarket, gitu. Jadi gini, saya harus sampaikan ciri-cirinya. Di kota amal tersebut, mungkin ya memang setiap orang ketika lihat kotak amal ini pasti sedekah atau infak gitu, dia langsung memasukkan. Himbauan kami ketika ingin mendermakan atau ingin menyumbang, tolong dilihat apabila ada yayasan yang saya katakan tadi, Baitul Mal Abdurrahman bin Auf atau One Care, agar tidak ikut menyumbang. Ini karena kalau ikut menyumbang secara tidak langsung turut serta mendukung secara tidak sengaja atau tidak tahu mendukung aksi-aksi terorisme di Indonesia. Andai kata ada unsur kesengajaan, Pak, barangkali penyandang dana atau penderma mengerti bahwa uang ini akan digunakan sebagai aksi teror, maka dana itu selalu diberikan. Bisakah mereka-mereka ini dijerat? Ini yang dinamakan simpatisan. Cuma kita mengetahui dia tahu atau tidak, kecuali ada nomor rekening, ya. Apabila diketahui mungkin ada hubungan kontak, misalnya melalui hubungan handphone atau WA atau media sosial, dia ikut memperjuangkan aksi-aksi terorisme, yang bersangkutan bisa dihukum. Karena apa? Mendukung dengan menyumbangkan dana masuk dalam undang-undang terorisme. Oke, saya ke Pak Sofyan. Pak Sofyan, kalau kita lihat pasti publik akan bertanya, seberapa banyak sih sebetulnya uang yang bisa digalang dari UMKM, penjual gorengan, kemudian disebut tadi penjual bebek dan lain sebagainya. Sebetulnya penyandang dana ini adakah dari orang-orang yang kelompok atas, yang mana mereka bisa dikatakan dalam tanda kutip kelompok berkantong tebal gitu? Ya, bisa. Mereka punya kualifikasi ya, penyumbang-penyumbang itu. Ada yang memang penyumbang itu nggak mau terbaca trafficking. Dia meminta kepada para pengurus atau adminnya agar menjemput dana tersebut di rumahnya gitu. Bahkan biasanya pengelola yayasan tersebut memang ada sistem jemput ya. Memang pelayanannya sudah profesional gitu. Ada yang dia nggak mau melalui rekening, ada yang mereka minta dijemput atau mereka datang sendiri. Ada yang mereka juga melalui rekening. Mereka juga menyiapkan nomor-nomor rekening khusus misalnya begitu. Gitu. Tapi yang sifatnya kayak celengan ini dan sebagainya ini kan agak sulit ya, karena memang nggak terbaca di trafficking, bisa jadi seperti itu gitu. Bahkan belum lama ini ada 9 lembaga sosial yang sudah dikenal oleh masyarakat, bahkan mereka ikut menggalang dana dan mereka terafiliasi dengan kelompok ISIS. Ini sebagai sebuah contoh gitu. Dan bahkan mereka nggak cuma itu, uang itu dibisniskan, dibuatkan sebuah usaha, dan usahanya itu sukses, begitu besar, dan mereka hanya mengambil keuntungannya saja secara bersih, tapi modalnya tetap mereka masih bisa nggak habis modalnya, dan itu disalurkan untuk memberangkatkan orang ke Suriah. Bahkan lucunya ketika nggak ada yang baiat kepada mereka langsung putuskan bantuan itu. Tetapi lucunya mereka meminta bantuan kepada masyarakat. Ini kan lucu, penipuan ini kan justru kan gitu. Asalnya kan dana tersebut balikan buat umat, tapi enggak.
mereka justru menggunakan dana itu hanya untuk kelompoknya saja. Ya. Tapi memberikannya kepada masyarakat, ini Ya, kurang. Oke, ya baik. Terima kasih untuk waktu Anda Bapak berbincang bersama kami, Pak Sofyan Tauri dan juga Pak Ahmad Ramadan.